Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa Lutfiana Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum KRSO dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Lutfi Sahita Dewi NIM 19080760037. Yang kedua Rofidatul Mumtazah NIM 19080760038 dan yang ketiga ada Irfana Ulia NIM 19080760039. Pada review kali ini kami akan mereview percobaan 4 yakni karbohidrat. Subbahasan pada review percobaan 4 ini yakni yang pertama ada cara kerja, yang kedua hasil pengamatan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Langsung saja kita pada subbahasan pertama yakni cara kerja. Yang pertama ada tes umum karbohidrat dengan uji molis, yakni menyiapkan 7 tabung reaksi dengan label sebagai berikut: A, B, C, D, E, F, dan G, di mana pada tabung A diisi dengan glukosa, tabung B berisi fruktosa, tabung C berisi maltosa, tabung D berisi laktosa, tabung E berisi kanji, tabung F berisi madu 50%, dan tabung G berisi potongan kertas saring. Setelah itu ditambahkan aquades ke dalam setiap tabung, kemudian ditambahkan 2 tetes preaksi molis, yang mana preaksi moles ini adalah larutan 10% anaftol dalam alkohol, lalu digocok beberapa kali. Setelah itu, tabung reaksi dimiringkan dan dialiri dengan 3 mili H2SO4 pekat melalui dinding tabung reaksi. Dilakukan secara perlahan-lahan sampai membentuk suatu lapisan pada bagian bawah. Kemudian, diamati bidang batas antara asam dengan air. Yang kedua, ada uji sifat produksi yang meliputi yang pertama ada uji Fehling, yakni menyiapkan 7 tabung reaksi diisi dengan larutan masing-masing konsentrasinya 2%. 7 tabung reaksi ini diberi label seperti pada tabel tabung reaksi uji molis. Setelah itu, pada tabung reaksi diisi dengan 5 mili Fehling A dan Fehling B, lalu digocok. Kemudian, tabung reaksi ditempatkan dalam penanas air mendidih selama 10 menit, dan diamati serta dicatat perubahan yang terjadi, yakni reaksi positif apabila terbentuk endapan merah bata. Yang kedua, ada uji Benedict. Langkah pertama yakni menyiapkan 4 tabung reaksi lalu diisi larutan dengan konsentrasi 2% pada setiap tabung. Berikut label tabungnya, ada tabung A, tabung B, tabung C, dan tabung D. Tabung A berisi glukosa, tabung B berisi fruktosa, tabung C berisi maltosa, dan tabung D berisi laktosa. Setelah itu ditambahkan 1 mili preaksi Benedict pada tiap-tiap tabung. Kemudian digojok dan diamati perubahan yang terjadi. Reaksi uji Benedict positif jika terbentuk endapan merah bata. Yang ketiga, ada uji Tollens, yakni menyiapkan 4 tabung reaksi diisi dengan larutan seperti pada tabel uji Benedict dengan konsentrasi 2% pada tiap larutan. Kemudian, larutan tersebut dicampurkan dengan preaksi Tollens dengan perbandingan 1:1. Setelah itu diamati perubahan yang terjadi, kemudian cermin perak ini akan hilang jika diberi HNO3 pekat. Yang keempat ada uji asam pikrat. Langkah pertama adalah menyiapkan 4 tabung reaksi diisi larutan seperti pada tabel untuk uji Benedict dengan konsentrasi larutan 2%, kemudian ditambahkan 1 mili reduksi asam pikrat jenuh dan sodium karbonat. Nah, setelah itu dipanaskan beberapa saat dalam water bath, serta diamati perubahan warna yang terbentuk. Uji ini positif jika terbentuk endapan merah bata. Kemudian ada uji adanya amilum. Langkah pertama adalah dibuat larutan kanji 2% dalam air, kemudian setengah bagian cairan disaring dengan kertas saring, dan yang langkah ketiga, filtrat yang diperoleh diberi label tabung B dan setengah bagian yang tidak disaring diberi dengan label A. Dan langkah yang keempat, masing-masing diberi 2 tetes larutan iodin dalam KI dan dibandingkan hasilnya. Yang kelima, ada hidrolisis asam, meliputi hidrolisis polisakarida dan hidrolisis oligosakarida.
Pada hidrolisis polisakarida, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 2 tabung reaksi, diberi label A dan B. Masing-masing tabung dimasukkan 2 ml larutan kanji 2%. Kemudian, tabung B ditambah 2 tetes HCl pekat, digocok dengan baik dan dipanaskan pada penangas air panas selama 10 menit, kemudian didinginkan. Yang ketiga, larutan dinetralkan dengan larutan NaOH 10% dan diamati dengan kertas lakmus. Kemudian, langkah yang keempat, kedua tabung diuji dengan larutan iod dalam KI dan dibandingkan warna yang terbentuk. Kemudian, yang B, yakni hidrolisis oligosakarida. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 2 tabung reaksi diberi label A dan B. Masing-masing tabung ditambahkan 2 ml larutan sukrosa sebanyak 2%. Kemudian tabung B ditambah 2 tetes HCl pekat, digocok dan dipanaskan pada penangas air panas selama 10 menit, kemudian didinginkan. Kemudian yang ketiga, larutan dinetralkan dengan larutan NaOH 10% dan diamati dengan kertas lakmus. Dan langkah yang keempat, kedua tabung diuji dengan reaksi Benedict, kemudian dibandingkan warna yang terbentuk. Kemudian percobaan yang terakhir ada tes Seliwanov, yang mana langkah pertama adalah menyiapkan 2 tabung reaksi diberi label A dan B. Yang kedua, tabung A diisi dengan larutan glukosa, tabung B diisi dengan larutan fruktosa. Kemudian yang ketiga, ke dalam setiap tabung ditambahkan reaksi Seliwanov, digocok dan dipanaskan. Yang keempat, amati perubahan warna yang terjadi dan bandingkan. Baiklah, untuk hasil pengamatan dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan dari hasil pengamatan. Yang pertama, hasil pengamatan dari tes umum karbohidrat menggunakan uji molis. Nah, pada tabung A yang berisi larutan glukosa itu menghasilkan cincin dan berwarna ungu pada tabung reaksinya. Kemudian yang B yang berisikan larutan fruktosa itu tidak menghasilkan warna kuning dan tidak menghasilkan cincin. Kemudian pada tabung yang C yang berisikan larutan maltosa menghasilkan warna kuning dan berbentuk cincin. Lalu pada tabung D tidak menghasilkan cincin yang berwarna kuning. Lalu pada tabung yang ke E yang berisi larutan kanji itu menghasilkan cincin berwarna ungu. Dan pada saat tabung reaksi yang berisikan madu 50% itu menghasilkan cincin yang berwarna ungu. Lalu kemudian ada potongan kertas saring menghasilkan cincin yang berwarna ungu pula. Lalu yang kedua ada uji sifat pereduksi. Nah, ini sama seperti tadi yang uji pertama. Pada uji glukosa diuji dengan uji Fehling itu menghasilkan warna merah bata. Kemudian pada glukosa diuji dengan Benedict menghasilkan warna oranye. Glukosa diuji dengan uji Tholen itu menghasilkan warna kuning kecoklatan. Glukosa diuji dengan uji asam pikrat menghasilkan merah bata. Kemudian tabung reaksi yang berisi fruktosa 2% diuji dengan Fehling itu menghasilkan warna biru. Fruktosa diuji dengan Benedict menghasilkan warna biru muda. Fruktosa diuji dengan Tholen menghasilkan warna cermin perak. Kemudian fruktosa 2% diuji dengan asam pikrat menghasilkan warna kuning. Lalu ada tabung reaksi yang berisikan maltosa 2% itu diuji dengan Fehling menghasilkan warna biru. Jika diuji dengan Benedict menghasilkan warna biru muda. Maltosa diuji dengan uji Tholen menghasilkan warna cermin perak. Kemudian maltosa 2% tadi diuji dengan uji asam pikrat menghasilkan warna kuning. Lalu yang tabung selanjutnya yaitu ada tabung yang berisikan laktosa.
Laktosa jika diuji dengan Fehling menghasilkan warna merah bata. Jika diuji dengan Benedict menghasilkan warna oranye. Diuji dengan Tholen menghasilkan warna kuning kecoklatan. Lalu yang terakhir ada laktosa diuji dengan uji asam pikrat menghasilkan warna merah bata. Kemudian ada larutan kanji 2%. Jika diuji dengan Fehling menghasilkan warna biru. Nah, pada kanji ini tidak diuji dengan Benedict, Tholen maupun asam pikrat. Yang terakhir ada tabung reaksi yang berisikan dengan larutan madu 2%. Itu jika diuji dengan Fehling menghasilkan warna merah bata. Sama seperti larutan kanji tadi, pada larutan madu ini tidak diuji uji Benedict, uji Tholen maupun uji asam pikrat. Lalu yang ketiga ada uji terhadap amilum. Nah, pada uji ini ada 2 tabung reaksi yang diuji, yaitu tabung reaksi A yang berisi larutan kanji yang tanpa disaring dan larutan B yang berisi filtrat larutan kanji tersebut. Nah, pada tabung yang ke A warnanya biru kehitaman atau ungu kehitaman pekat setelah ditambahkan dengan iod dalam Ki. Kemudian pada tabung yang B berwarna biru lebih muda dibandingkan larutan kanji tanpa disaring saat ditambah iod dalam Ki. Selanjutnya yang keempat ada uji hidrolisis polisakarida. Ini membutuhkan 2 tabung reaksi di mana ada tabung reaksi A dan tabung reaksi B. Tabung reaksi A berisi larutan kanji 2%. Lalu pada tabung reaksi B berisi larutan kanji 2% ditambah dengan 2 tetes HCl pekat. Pada tabung A menghasilkan warna biru setelah ditambah iod dalam Ki, sedangkan pada tabung reaksi B berwarna biru pekat atau lakmus yang sebelumnya berwarna merah menjadi biru saat setelah ditambahkan iod dalam Ki. Kemudian yang kelima ada hidrolisis oligosakarida. Oligosakarida ini pada tabung A yang berisi larutan sukrosa 2% itu berwarna biru setelah ditambah reaksi Benedict. Sedangkan pada tabung B yang berisi larutan sukrosa 2% dan ditambah 2 tetes HCl pekat setelah ditambahkan reaksi Benedict berwarna bening atau lakmus yang sebelumnya berwarna biru tetap biru. Yang terakhir ada uji tes Seliwanov. Tes Seliwanov ini ada 2 senyawa, yaitu senyawa glukosa dan fruktosa. Pada saat uji yang glukosa, warnanya menjadi kuning keemasan setelah larutan glukosa ditambahkan dengan reagen Seliwanov. Sedangkan pada senyawa fruktosa itu berwarnanya bening atau tidak berwarna setelah ditambahkan dengan reagen Seliwanov. Kemudian pembahasan. Karbohidrat didefinisikan sebagai senyawa polihidroksida aldehid atau polihidroksiketon serta senyawa yang dihidrolisis dari keduanya. Hal ini disebabkan karena karbohidrat mengandung gugus hidroksil atau OH, gugus aldehida atau keton. Pada percobaan kali ini dilakukan beberapa uji, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada uji Molis. Uji Molis ini didasarkan oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin furfural berwarna ungu. Reaksi positif ditandai dengan adanya muncul cincin berwarna ungu di permukaan tabung reaksi. Nah, dari percobaan ini semua bernilai positif kecuali maltosa dan fruktosa. Kemudian yang kedua ada uji Molis atau pada uji Molis
Hasil uji menunjukkan bahwa laktosa, glukosa, dan madu merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling dengan adanya ditandai dengan warna merah bata yang muncul. Hal ini terjadi karena pereduksi Fehling akan tereduksi dari Cu2+ menjadi Cu+ yang dalam suasana basa diendapkan sebagai Cu2O yang menghasilkan warna merah bata. Pada uji Benedict, hasil uji menunjukkan negatif karena hasil uji positif ditunjukkan dengan warna merah bata. Hal ini dikarenakan pemanasan karbohidrat pereduksi dengan reaksi Benedict akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau, kemudian menjadi kuning, lalu kemerah-merahan, lalu menjadi merah bata. Kemudian pada uji Tollens, hanya fruktosa dan maltosa yang menunjukkan uji positif, yaitu dengan terbentuknya cermin perak ketika dicampurkan dengan reaksi Tollens. Kemudian, cermin perak akan hilang jika diberi HNO3 pekat. Uji asam pikrat dilakukan untuk menguji adanya gugus pereduksi. Hasil positif menunjukkan warna merah bata atau warna oranye kemerahan yang awalnya kuning. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa yang mengandung gugus pereduksi adalah glukosa dan laktosa. Pada uji terhadap amilum menunjukkan hasil positif, yakni terbentuknya warna ungu kehitaman. Amilum ini dapat dihidrolisis sempurna dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan glukosa. Kemudian, kanji yang tanpa disaring menghasilkan warna larutan lebih muda dibandingkan filtrat larutan kanji. Hal ini menunjukkan larutan A, yakni larutan kanji tanpa disaring, merupakan amilopektin, dan B, filtrat larutan kanji merupakan amilosa. Pada hidrolisis polisakarida, menunjukkan hasil uji positif dengan terbentuknya warna biru. Warna biru ini disebabkan oleh molekul amilosa yang membentuk senyawa. Jika amilosa dipanaskan dengan asam, akan terurai menjadi molekul lebih kecil secara berurutan terbentuk satuan glukosa. Suspensi dalam air yang dipanaskan akan terjadi suatu larutan koloid yang apabila larutan diberi iod akan memberi warna biru. Iod di sini digunakan sebagai indikator suatu senyawa polisakarida. Kemudian pada hidrolisis oligosakarida digunakan sampel berupa sukrosa. Hasil uji positif menunjukkan warna biru. Kemudian pada percobaan, hasil uji positif karena dilakukan pemanasan sehingga terjadi pemutusan ikatan antara fruktosa dan glukosa, sehingga pada hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Tes Seliwanov menunjukkan hasil positif jika karbohidrat direaksikan dengan Seliwanov menunjukkan warna merah. Akan tetapi, pada percobaan menunjukkan hasil uji negatif, di mana tes ini merupakan uji spesifik untuk karbohidrat yang mengandung gugus keton atau disebut juga ketosa. Jika dipanaskan, karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada praktikum uji karbohidrat dengan menggunakan reaksi Molis, uji sifat pereduksi, uji terhadap amilum, hidrolisis polisakarida, hidrolisis oligosakarida, dan tes Seliwanov menunjukkan adanya beberapa macam identifikasi karbohidrat. Demikian review praktikum KRSO uji karbohidrat yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.